Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dalam acara Munakosyah Internasional Tahfiz Quran Tematik hari Sabtu 5 September 2020. Yang kami hormati Direktur Bait Al-Hikmah Foundation, Bapak Dr. Pradana Boy ZTF. Yang terhormat Ibu Lailatul Fitriyah Az-Zakiyah, MPDI, selaku penggagia peserta Munakosyah Internasional Tahfiz Quran Tematik dan hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan segala keterbatasan, pada hari ini kita semua bisa berjumpa secara virtual dalam rangka Munakosyah Internasional Tahfiz Quran Tematik. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga, sahabatnya, dan semoga kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad pada hari kemudian. Hadirin sekalian yang berbahagia, mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Pradana Boy ZTF. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, para peserta Munakosyah Internasional Tahfiz Quran Tematik yang dimuliakan oleh Allah, para panitia penyelenggara, dari alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa bertemu secara daring untuk melaksanakan satu kegiatan sebagai puncak dari program pembelajaran tahfiz Quran tematik yang sudah berlangsung beberapa waktu belakangan ini. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Satu, saya ingin memperkenalkan bahwa program tahfiz Quran tematik ini, betapapun pada awalnya barangkali inisiatif penyelenggaraannya bersifat individual, tapi saya kira baik bila diperkenalkan dan disampaikan bahwa tahfiz Quran tematik ini merupakan bagian dari sebuah bagian dari program di lembaga yang bernama Baitul Hikmah Foundation. Memang namanya pada awalnya adalah Yayasan Baitul Hikmah, tapi karena kami ingin memiliki orientasi menjadi global, sehingga itu paling tidak kita awali dengan membuat nama yang juga global, sehingga nama resminya adalah Baitul Hikmah Foundation. Foundation ini berdiri pada tahun 2014, tak lama setelah kami pulang dari Singapura, yang salah satu tujuannya adalah menjadi tempat atau pusat pembelajaran, utamanya dalam bidang agama, tapi sebenarnya juga dalam bidang-bidang sosial dan bidang yang lain. Nah, tentu saja Foundation ini telah memiliki kegiatan, dan tahfiz Quran tematik adalah salah satu kegiatan yang paling rutin kami selenggarakan. Di samping itu, kami juga menyadari bahwa di alam keterbukaan informasi yang sedemikian rupa ini, mau tidak mau kita harus ikut terlibat dalam turut mewarnai wacana keagamaan yang berkembang di katakanlah media sosial, sehingga dengan kesadaran itu berbagai program juga kami selenggarakan, baik yang secara langsung maupun yang recorded
di situ kami punya satu channel YouTube yang bernama Islam Aktual, yang sampai hari ini terus berproduksi, dan salah satu dari program Islam Aktual itu ada satu seri yang kami sebut sebagai The Living Quran. The Living Quran ini sebenarnya adalah kira-kira kalau boleh disebut begitu bagian dari kelanjutan tahfidz Quran tematik, karena tahfidz Quran tematik secara mendasar mempelajari Al-Quran dengan kisah-kisah dan berbagai macam katakanlah dari kisah itu lalu diambil hikmah dan pelajarannya. Maka The Living Quran itu sebenarnya lebih dari sekedar memahami kisah, tapi lebih jauh adalah berpikir tentang bagaimana membawa Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tentu pintu masuknya adalah tahfidz Quran tematik. Karena itu tentu kami berterima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang telah berpartisipasi dalam tahfidz Quran tematik ini, dan mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang kita tetap bisa bersama-sama belajar agama, belajar Quran, belajar masyarakat melalui aneka program yang kami selenggarakan di Baitul Hikmah ini. Salah satunya yang lain juga kami memiliki kelas rutin sejarah, misalnya yang kami sebut dengan kuliah singkat sejarah Islam. Intinya adalah kami ingin menjadikan Baitul Hikmah Foundation ini sebagai media atau sebagai tempat pembelajaran untuk semua kalangan atau semua umur. Yang memang senyatanya begitulah yang sudah terjadi. Karena ada kelompok anak-anak, ada kelompok mahasiswa, ada kelompok juga orang dewasa yang lain. Yang mudah-mudahan usaha kecil ini pelan-pelan akan semakin mendapatkan jalan yang baik, mendapatkan pengembangan di masa-masa yang akan datang, sehingga kita dengan kemampuan kita masing-masing memberikan kontribusi bagi pengembangan. Secara umumnya adalah pengembangan wacana keagamaan ini, tapi secara lebih khusus tentang Baitul Hikmah Foundation. Tentu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para volunteers yang sehari-hari bersama dengan kami berpikir tentang bagaimana mengembangkan foundation ini step by step. Mudah-mudahan dalam usia yang masih sangat awal ini, kita senantiasa mendapatkan inspirasi, petunjuk dari Allah untuk terus mengembangkan Baitul Hikmah Foundation ini. Tentu pembelajaran tahfidz Quran tematik ini kami harapkan di selling point bagi yayasan atau Baitul Hikmah Foundation, karena di antara yang kita lihat barangkali metode ini sedikit berbeda dengan yang lain-lain, sehingga mudah-mudahan selling point dari Baitul Hikmah Foundation ini bisa dinaikkan melalui salah satunya adalah program tahfidz Quran tematik. Saya kira begitu, mudah-mudahan langkah kecil kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu sekali lagi kami merasa terhormat mendapatkan kepercayaan dari ibu-ibu semuanya untuk bersama-sama belajar Al-Quran di bawah naungan Baitul Hikmah Foundation. Selamat bermunakosah sekali lagi. Dan terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Pradana Boy atas sambutannya. Hadirin sekalian yang berbahagia, memasuki acara inti yakni Munakosyah Internasional Tahfidz Quran Tematik yang akan langsung dipandu oleh Ibu Lailatul Fitriah Az-Zakiyah MPDI selaku penggagas metode Tahfidz Quran Tematik. Kepada Ibu Laila kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa hadana bihidayatil Qur'anil azim.
Allahumma salli ala Muhammad wa huwa min asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Al-Mukarramun, para peserta Munaqasyah Internasional Tahfidz Quran Tematik, yang kami hormati Direktur Baitul Hikmah Foundation, para tim penguji yang kami banggakan, begitu juga dari para pendaftar di program Munaqasyah Tahfidz Quran Tematik pada siang hari ini. Tentu rasa syukur, tahmid, tasbih, dan takbir terlantun dari sanubari kita, kami selaku penyelenggara acara ini, yakni acara Munaqasyah Internasional Program Tahfidz Quran Tematik, merasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho dan perkenannya pada siang hari ini dapat terlaksana acara yang sudah lama kita programkan dan kita rencanakan. Semoga acara ini nanti berjalan dengan lancar. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga terus terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi dengan akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Semoga kita menjadikan beliau sebagai teladan akan terus dekat dengan Al-Quran. Sehingga nanti ketika di akhirat kelak kita akan diberikan syafaat dan diakui sebagai umat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta, para hadirin, para panitia, dan terkhusus pada MC yang sudah mengkoordinir acara ini dengan baik, panitia, admin, dan juga rekan-rekan yang lainnya. Kami ucapkan terima kasih sehingga acara ini bisa terlaksana sesuai dengan yang kita rencanakan. Ibu-ibu yang berbahagia, saya lihat kebanyakan ibu karena hanya ada berapa yang bapak tadi. Tapi bapak tetap perlu dihormati ya, ibu-ibunya dulu. Ibu bapak yang saya hormati, perkenankan saya untuk memandu jalannya acara Munaqasyah Internasional Tahfidz Quran Tematik pada siang hari ini. Sebelumnya akan kami laporkan bahwa acara Munaqasyah ini adalah merupakan seremonial dari program mingguan menghafal Al-Quran dengan metode Tahfidz Quran Tematik dengan peserta dari 5 negara. Kami selenggarakan awal kali di tanggal 12 Mei 2020 saat bulan Ramadan. Kemudian kita lanjut dari sejak tanggal 9 Juni 2020 dan berakhir tanggal 12 Agustus 2020. Sehingga kalau dihitung bisa totalnya sekitar 2,5 bulan, di mana pesertanya terdiri dari 30 peserta yang alhamdulillah bisa menyelesaikan satu modul, yakni modul 5 dari modul yang kami susun, modul Tahfidz Quran Tematik. Mungkin nanti admin akan menampilkan grafik ketercapaian
dari materi yang sudah kami dapatkan, yang sudah kita pelajari bersama. Masih menunggu. Jadi selama 2,5 bulan itu, ibu-ibu telah mempelajari 60 ayat Al-Quran. Memang kalau dihitung secara kuantitas, mungkin orang akan mengatakan terlalu sedikit dibanding dengan yang mentargetkan hafalan secara kuantitas. Namun di sini kami menghafal Al-Quran dengan target bukan hanya hafal bunyi ayat-ayatnya, tetapi kita coba memahami kandungannya dan juga menguraikan apa yang terkandung dari ayat-ayat yang kita hafalkan itu. Berdasarkan grafik ini bisa Ibu Bapak lihat, jadi kami mempelajari 7 tema. Yang pertama kisah Nuh, kemudian kisah kaum Ad, kisah kaum Samud, dan kaum Lut. Semua ini terdapat di surat Al-Qamar dari ayat 9 sampai ayat 40. Dengan grafik kisah Nuh diselesaikan 100% oleh semua peserta. Kemudian kaum Ad 96,7%, 93,3% kaum Samud, dan kaum Lut 90%. Ini karena memang di tengah perjalanan itu ada beberapa kendala dari peserta, misalnya ada yang melahirkan, kemudian juga ada yang sakit, dan tentu ada kesibukan-kesibukan yang lain yang menuntut mereka harus fokus pada kesibukan itu, sehingga belum menyelesaikan evaluasi, kami mengistilahkan. Tapi kami berharap nanti insya Allah setelah acara ini pun mereka beberapa yang belum menyelesaikan ini akan menyelesaikan target yang sudah kami rencanakan itu. Baik, kemudian kisah berikutnya adalah kisah dalam surat Adz-Dzariyat. Ini alhamdulillah semuanya 90% dari total 30 peserta. Ya, jadi grafiknya lebih besar daripada yang di surat Al-Qamar tadi. Baik, Ibu-ibu, ini laporan kami secara grafik pencapaian. Kemudian akan kami panggil siapa saja peserta, 30 peserta program tahfidz Quran tematik pada beberapa bulan yang sudah kita pelajari bersama itu. Pertama, akan saya sebut Ibu Angi Hana Syakbani Kamalia. Beliau tinggal di Jeddah, Saudi Arabia. Kemudian yang kedua ada nama Arsita Rahadiani Lukito. Beliau tinggal di Tsukuba, Jepang. Yang ketiga ada nama Cut Nora Usrina, tinggal di Korea Selatan. Yang keempat Dini Rahmawati, tinggal di Singapura. Kemudian Dini Budi Aryani, tinggal di Jakarta. Endang Sulistiawati dari Abu Dhabi. Kemudian Fahrina Misbah di Singapura. Indri Rizkina Hapsari di Singapura. Karlina Murpratiwi dari Madura. Urmiati, tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. Ke-11 Mailan Pemiliawati, tinggal di Singapura. Novi Fitriani di Singapura. Sakinah Lutfi di Singapura. Sindri Aprilia Asmara di Singapura. Dan ke-15 Wanda Regina di Singapura. Ini adalah satu grup yang kami selenggarakan kelasnya di hari Selasa. Karena terus terang yang membedakan pembelajaran tahfidz dengan metode yang lain adalah kami tidak bisa menerima peserta lebih dari 15 orang karena itu dirasa kurang efektif dari proses pembelajarannya. Karena itu dalam batch ini kami selenggarakan 2 kelas, kelas Selasa dan kelas Rabu dengan jumlah masing-masing peserta 15 di setiap kelasnya. Kemudian untuk kelas Rabu ada nama Ani Dwi Agustina, tinggal di Riyadh, Saudi Arabia.
Kemudian ada Ari Nurul Yusiani, tinggal di Singapura. Ketiga, Asma Husna, tinggal di Selangor, Malaysia. Keempat, Devi Ardiana Puspitasari, tinggal di Tual, Saudi Arabia. 5, Elis Yuninda Harahap, tinggal di Singapura. Ernita, tinggal di Singapura. Fiftarina Puspitasari, tinggal di Singapura. Kemudian Fitria Fathan, tinggal di Tual, Saudi Arabia. Imas Natalia Agustin, tinggal di Singapura. Irma Tazkia, tinggal di Jeddah, Saudi Arabia. Mira Tri Yulaksmi dari Jakarta. Putri Nurlena, tinggal di Singapura. Leni Yesusanti, tinggal di Surabaya. Kemudian Safristiani Faizati, tinggal di Singapura. Dan Fani Ivani Hika dari Ciamis, Jawa Barat. Demikian ibu-ibu peserta tahfidz Quran tematik batch 1 ya, 2 kelas Selasa dan kelas Rabu. Nah, untuk selanjutnya setelah kami bacakan nama peserta ini, nanti akan masing-masing peserta akan membacakan beberapa tema ya. Jadi dari tema keseluruhan itu mohon maaf tidak bisa kami bacakan semua karena tentunya dengan keterbatasan waktu. Ya, jadi nanti mereka akan membacakan dari beberapa tema saja yang sudah mereka pelajari, tidak keseluruhan tentunya. Baik ibu-ibu, silakan sudah standby ya dari semua peserta. Mari kita baca Al-Fatihah, kemudian doa sebelum belajar yang biasa kita baca. Silakan di-unmute semua dari peserta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Kana Allahumma ftah lana hikmat anshur alaina rahmatak khaza'in rahmatik ya Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami persilahkan Ani Kamalia untuk memulai membaca dan nanti akan dibaca bersambung dengan teman-teman yang lain. Mari silakan. Terima kasih Teacher Laila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah tema tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Quran Surat Al-Qamar ayat 9 sampai dengan ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir. Wa fajjarna al-arda uyunan faltaqal ma
على أمر قد قدر فحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Ayat Lanjut. 18 surat Al-Qamar. Kadzabat 'adun fakaifa kana 'adzabi wa nudhur. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir. الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Oke, baik. Nah, itu dua tema sebetulnya ya, ibu-ibu, yang terdapat dalam surat Al-Qamar. Sekarang akan lanjut ke kisah dalam surat Az-Zariyat yang hari Rabu. Silakan peserta hari Rabu dimulai dari Mbak Andi. Kisah Nabi Ibrahim di Quran Az-Zariyat ayat 24 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون Mbak Ninda. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في سرة فسقت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Baik, terakhir. Mbak Fani. وجدنا فيها Oke. Bisa kita baca terakhir bersama-sama ibu-ibu, wa tarokna fiha ayatal lilladzina, kemudian kita tasbih. Yuk.
Pahit dengan rasa. Wa tarakna fiha lilladzina yarjuna Baik, setelah kita membaca, ya, kita akan lanjutkan pada sesi pertanyaan, ya, tanya jawab mengenai kandungan ayat yang sudah kita hafalkan itu, ya. Baik, sesuai dengan nama-nama yang sudah kami sampaikan beberapa waktu lalu, akan kami mulai sesi pertanyaan ini dari Mbak Angi atau Bu Angi. Baik, Teacher. Baik, ibu-ibu sekalian, jadi sebagian mungkin ada yang sudah melihat dan menyaksikan adakah keluarganya yang ada di layar yang tidak merasa diundang tapi kemudian hadir. Ya, nah itu hasil tracing. Oke, baik. Nah untuk Bu Ani akan kita buka pertanyaannya. Silakan admin, mungkin dibukakan. Ini untuk memberi contoh pada ibu-ibu yang sudah kami beri amanah untuk menjadi penguji, ya. Akan saya beri contoh, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penguji-penguji yang lain. Baik, saya coba nomor 3 untuk Bu Ani. Ya, Bu Ani, saya akan bacakan soal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut najjaynahum berapa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Makna dan kandungan dari surat ini yaitu surat Az-Zariyat ayat 34 bukan Az-Zariyat, maaf, Al-Qamar ayat 34. Yang ini adalah isi kandungannya tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan azab kepada kaumnya Nabi Lut berupa angin yang berbatu. Kemudian semuanya kaum Nabi Lut itu diberikan azab kecuali keluarganya Nabi Lut, mereka diselamatkan pada waktu sahur. Baik, terima kasih. Mari kita lihat jawaban dari Bu Angi. Betul ya? Quran surat Al-Qamar ayat 34, maknanya sesungguhnya kami Allah mengutus kepada mereka kaum Nabi Lut angin yang berbatu, kecuali keluarga Nabi Lut. Nah, itu hanya beberapa ya, karena istrinya tidak termasuk yang diselamatkan. Kemudian ayat selanjutnya najainahum, kata berikutnya itu kami selamatkan mereka di waktu sahur. Masih ada waktu? Oke, lanjut ke ayat pertanyaan berikutnya. Coba nomor 1. Oke. Sebagai seorang nabi dan utusan Allah, Nabi Nuh mendapat pertentangan dari kaumnya, bahkan beliau didustakan, dianggap sebagai orang gila, dan diancam akan dirajam. Surat dan ayat berapa yang menjelaskan hal ini? Tolong bacakan. Itu adalah surat Al-Qamar ayat 9. Bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qablahum qaumun Nuhim. Kadzabat qablahum qaumun Nuhim bin. Kenapa saya jadi ya? Oke, kadzabat qablahum qaumun Nuhim. Fakadzabu abdana. Oh ya, fakadzabu abdana wa qalu majnunun wazdujir. Baik, terima kasih. Masih ada waktu lagi? Ya, betul ya. Ini silakan dilihat.
Al-Qamar ayat 9 bunyinya kadzabat qablahum qaumun nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnun wasjid. Oke, waktu sudah habis Bu Anggi, terima kasih. Terima kasih teacher. Ya. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke Bu Arsita yang tinggal di suku teacher. Jepang. Baik, Ya. teacher. Baik, dari peserta di sini, apakah ada yang ingin mencoba memberi pertanyaan pada Bu Arsita? Ya, karena ini adalah public exam, jadi ada beberapa yang kami siapkan pengujinya, tapi kami memberi kesempatan juga pada audiens untuk memberi pertanyaan. Mungkin ada yang mau coba? Tapi tidak bisa lihat di screen ya. Mungkin admin bisa di gimana? Bagi peserta yang kepada peserta munakosya bisa langsung raise hand ya di icon raise hand itu. Oke, mungkin Mbak Ani bisa dibantu. Ya, saya beri kesempatan kepada audiens untuk memberi pertanyaan pada Bu Arsita seperti yang sudah saya contohkan tadi. Bisa untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Kalau tidak ada, saya minta tolong Bu Us dari kelas Kamis. Ya, Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya harus tanya milih ke siswanya atau sudah ada urutannya? Sudah ada urutannya, Bu Us. Jadi itu Mbak Arsita sekarang gilirannya ya. Nah, ini sudah ada nomornya. Jenengan bisa milih nomor berapa yang mau ditanyakan. Oh, gitu. Oke. Coba nomor ya urutannya aja nomor 2. Baik. Oke, nomor 2. Sebutkan ayatnya dari terjemahan ini. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Maaf Bu Us, apa saya boleh tahu Bu Us baca dari yang saya bagi atau lihat di layar? Maaf ya. Oke, Bu. Oke. Maaf, mungkin lihat di layar saja supaya Mbak Arsita juga bisa lihat soalnya. Maaf ya. Jadi nggak apa-apa, teacher. Boleh. Oh, gitu. Baik, teacher. Yuk, silakan. Ini Bu Us bisa dibaca langsung lagi. Dijawab. Oh, tinggal bacakan ini ya, dan kabarkanlah. Sebutkan ayatnya dari terjemahan ini, dan kabarkanlah pada mereka bahwa air yang berada di telaga itu dibagi di antara mereka sehingga sehingga giliran minum itu dihadiri sesuai jadwal. Baik. Baik. Silakan Mbak Arsita dijawab. Iya, baik. Itu terdapat dalam surat Al-Qamar ayat 28, teacher. Bunyi ayatnya Betulkah adalah di surat Al-Qamar? Mari kita lihat. Oke, ayatnya betul ya. Kemudian bunyinya Mbak Sita. Baik. Admin jangan dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabbihum annal qismatun bainahum kullu syirbim muhtador. Oke, silakan kita cek jawabannya. Nah, apakah ada yang terselip tidak terbaca? Iya, ada satu kata, teacher. Ayat al-ma'anya. Jadi yang betul wa nabbihum annal ma'a qismatum bainahum kullu syirbim muhtador. Baik, ya. Bagus Mbak Sita. Admin masih ada waktu bisa Oke. Masih 1 menit. Bu Us bisa dilanjutkan? Boleh. Pertanyaan satu lagi. Nomor 4. Oke. Ya, nomor 4.
bacakan surat Ad-Dariyat ayat 26 dan jelaskan kandungannya. Oke, silakan Mbak Gita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, Ibu. Mengendap-endap itu. Oke. Faragha ila, sebentar. Astagfirullahaladzim. Ya, silakan, tadi sudah betul, Mbak. Iya, sebentar Ibu. Saya merangkai dulu. Aduh, astagfirullahaladzim. Kalau diuji Mari saya bantu kah? Faragha ila ahli faja'a bi'ijalin samin. Baik, mari kita lihat. Ya. Deng. Betul ya? Oke. Maknanya Nabi Ibrahim diam-diam. Tadi bahasanya Mbak Sita mengendap-endap. Ya, jadi rogo, makna dari rogo itu adalah Nabi Ibrahim pergi diam-diam kepada keluarganya untuk membawa daging sapi yang gemuk. Ini ada di surat Ad-Dariyat ayat 26. Baik, masih ada waktu, admin? Sudah habis? Ya, terima kasih Bu Arsita sudah menjawab dengan baik. Selanjutnya sekarang ketiga, Ibu Dini, maaf ini perlu kami sampaikan bahwa dari 30 peserta, ada 2 yang berhalangan hadir di forum ini karena melahirkan. Itulah problem ibu-ibu ya. Jadi itu Mbak Cut Nora, itu yang tinggal di Korea Selatan, kebetulan beberapa hari lalu baru melahirkan. Kemudian ada Mbak Fitria Fathan, itu bahkan baru 2 atau 3 hari yang lalu. Nah, sehingga tidak bisa hadir di acara ini. Baik, selanjutnya sekarang yang ketiga, ke Ibu Dini Rahmawati. Siapakah penguji Ibu Dini Rahmawati? Sudah bersiap di situ? Assalamualaikum. Oke. Sudah siap? Bu Dini, saya panggil Ibu Sofa. Ya, Assalamualaikum teacher. Ya, dan Mbak silakan. Sofa. Ya, silakan. Ya, Mbak Deni. Good luck ya. Saya datangkan penguji dari Thailand. Ya, itu kalau naik pesawat sudah berapa itu? Oke, jadi pesertanya di Singapura yang menguji di Thailand. Silakan Bu Sofa, digunakan waktu sebaik mungkin untuk menguji Bu Dini. Oke, kita mulai dari nomor 1. Di antara pertentangan yang dilakukan kaum Samud terhadap Nabi Saleh adalah dengan mengatakan, apakah kami akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Kalau begitu, kita benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila. Surat dan ayat berapa yang menjelaskan hal ini? Tolong bacakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini dijelaskan di surat Al-Qamar ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalu abasyarum minna wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Yang artinya Oke, mari kita lihat. Oh ya, sudah ya. Ya betul. Jawabannya kita lihat. Ya. Sebentar, Bu Sofa. Oke. Kemudian suratnya. Betulkah? Betul, Bu Sofa ya? Iya, betul. Ya, bisa dilanjutkan di soal lain. Oke. Lanjut soal yang nomor 2. Nomor 2, Mbak Admin. Ya. Yang menimpa kaum Ad atau kaum Nabi Hud dapat menggelimpangkan manusia seakan-akan batang kurma yang tumbang. Surat dan ayat berapa yang menjelaskan hal ini?
Ya, ini di surat Al-Qamar ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Oke. Baik, kita cek. Betul ya? Iya. Betul, Bu Sofa? Iya, betul. Iya. Masih ada waktu, Mbak Admin? Masih ada 1 menit. Silakan, bisa dilanjutkan. Oke, nomor 4. Bacakan surat Az-Zariyat ayat 32 dan jelaskan kandungannya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 32. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Artinya mereka berkata, sesungguhnya kami dikirimkan kepada kaum yang berdosa. Oke, betul? Silakan artinya Betul. admin ya. Betul ya? Betul Bu Sofa ya? Iya, Baik. betul. Ya. Admin masih ada waktu? Udah habis? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bu Sofa dan Bu Selamat, Dini. Mbak Dini. Terima kasih. Bu Ya, Sofa sama-sama, jauh-jauh sudah teacher. berkenan. Ya. Dengan Baik. senang hati, terima Oke, kasih banyak. sekarang ya kita lanjut ke peserta nomor 4. Ini Oma Dini. Kalau tadi Bu Dini, karena belum punya cucu kalau yang Bu Dini ya. Yang ini Oma Dini. Sudah bercucu 4. Mari kita lihat bagaimana beliau melafadzkan dan menguraikan ayat-ayat yang sudah dihafal. Dengan penguji, saya memanggil teman saya seperjuangan, sesama guru ngaji. Ada Mbak Hijri di situ? Mbak Hijriatun? Nggak kelihatan di layar. Mbak Hijriatun, apakah ada di situ? Coba di itunya slide-nya, Dek. Oh, tidak ada. Ya. Mbak Hijri? Oh, ternyata Mbak Hijri tidak ada di sini. Baik, kalau begitu bolehkah saya minta tolong ada nih. Ya, Mbak Hijri, maaf. Ya, silakan Mbak Hijri. Oke. Ya. Mbak Hijri ini teman saya. Sesama pengajar Al-Qur'an di Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Malang. Baik. Silakan Mbak Hijri. Ini Oma Dini sudah siap menjawab pertanyaan. Iya. Saya pilih soal nomor 4. Oke. Ya, ini soalnya untuk Bu Dini. Bacakan surat Az-Zariyat ayat 43 dan jelaskan kandungannya. Oke, baik Bu Dini silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi Thamud idh qila lahum tamatta'u hatta hin. Baik, betul ya Bu Hijri? Mari kita lihat. Ya. Oke. Oh ya, benar-benar. Oke, maknanya Bu Dini? Kandungan ayatnya. Ada kisah kaum Samud ketika dikatakan kepada mereka bersenang-senanglah sampai waktu yang ditetapkan. Ya, mari kita lihat. Iya. Betul Bu Hijri ya? Oh ya, betul. Bu Dini? Oke, baik. Bisa dilanjutkan di pertanyaan berikutnya. Baik, saya lanjutkan ke soal nomor 1.
Ya, soalnya setelah Allah kirimkan azab kepada kaum Nabi Nuh berupa banjir, Nabi Nuh diangkat. Halo, mati kayaknya ya. Nabi Nuh diangkut di sebuah benda yang terbuat dari papan dan paku. Sebutkan ayat berapa yang menjelaskan hal ini, Bu Dini? Mungkin itu Bu Hijri tadi terhenti speakernya. Ya. Al-Qamar ayat 13. Oke. Ya, bunyinya Bu. Bunyinya Bu. Ya. Oh ya, bunyinya Bu. Wahamalnahu ala salah ya. Ada lupa ya. Wahamalnahu ala zati alwahim wa dusur. Baik, mari kita lihat. Ya, betul ya Bu Hijri ya? Oke. Bu Hijri nggak ada suara lagi? Ya, kalau masih ada waktu saya ambil alih. Ya, masih 1 menit. Nomor 2. Nah, angin kencang yang menimpa kaum Ad, kaum Nabi Hud, menggelimpangkan manusia seakan-akan batang kurma yang tumbang. Nah, surat dan ayat berapa yang menjelaskan hal ini, Bu Dini? Al-Qamar ayat 20. Oke, mari kita lihat. Ayatnya betulkah? Kemudian bunyinya. Bunyinya, Bu? Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Ya, mari kita lihat. Ya, 20 betul. Dan bunyinya juga betul. Ya, alhamdulillah. Sudah habis, Bu Dini menjawab 3 soal. Oke. Sekarang lanjut ke Bu Endang yang tinggal di Abu Dhabi. Mari kita lihat siapakah pengujinya. Sudah ready ya Mbak Ani ya? Sudah. Ya. Dreng deng deng deng. Siapa di situ penguji Bu Endang? Bu Endang bisa lihat siapa pengujinya? Belum bisa lihat, Tit. Aduh, dari deg-degan saya. Ya. Silakan penguji Bu Endang bisa dimulai. Video saya nggak bisa hidup. Halo. Oh, videonya nggak hidup. Tapi yang penting suaranya hidup, nggak apa-apa. Oke. Ya, Mbak Endang itu ngerti suara siapa itu? Coba belum familiar. Oke, silakan ditentukan dulu kalau memang nggak nampak di layar. Ya, silakan penguji Mbak Endang bisa menyebutkan nomor berapa? Nomor 1. Oke, nomor 1. Silakan. Karena merasa sangat sedih dan lelah menghadapi kaumnya yang menganggapnya gila, bahkan diancam akan dirajam, Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Tuhannya dengan mengatakan bahwa dia dikalahkan oleh kaumnya lalu meminta tolong. Surat dan ayat berapa yang menjelaskan hal ini? Bacakan. Silakan Mbak Endang. Nggak ada suara ya? Oke. Halo, hilang sih suaranya? Ya. Ya, silakan. Sudah dengar ya? Bisa saya jawab? Ya, silakan dijawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qamar ayat 10. Oke.
bunyinya fada'a rabbahu anni maghlubun fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Oke. Silakan dibuka admin. Ya. Betul ya, penguji? Betulkah yang dijawab Ibu Endang? Iya, betul. Oke, ya. Masih ada waktu ya? Oke, lanjut. Nomor 4. Oke. Bacakan surat Al-Qamar ayat 18 dan jelaskan kandungannya. Kazzabat 'adun fakaifa kana 'adzabi wa nuzur. Kaum Ad mendustakan dan maka lihatlah betapa azab kami. Ya, betapa dahsyat azab dan peringatan. Dan peringatan, ya, azab dan peringatan. Baik, silakan. Betul ya, penguji? Ya, betul. Oke, masih ada waktu 1 menit. Nomor 2. Oke. Karena berpaling dari ajaran Nabi Musa, Fir'aun dan bala tentaranya disiksa lalu dilempar ke laut. Surat dan ayat berapa yang menjelaskan hal ini? Surat Az-Zariyat ayat 40. Oke. Fa'akhosnahu wa junudahu fanabasnahum fil yammi wa huwa mulim. Baik, kita cek. Ya. Tadi jawabnya 40. Berarti ini mungkin jawabannya yang salah kayaknya. 40 kan sih? Iya, ini berarti jawaban yang di sini yang kurang betul. Oke, 40. Karena 42 itu mata daru min syai'in kan? Ya, berarti ini jawabannya yang kurang betul. Berarti jawaban Mbak Endang yang betul. Ya, baik. Mbak Endang masih belum ngeh itu suara siapa? Dini ya? Dini bukan? Dini. Dini yang di Singapura, bukan ya? Oh my God. Bukan, itu suara anak gadis di Jakarta. Gimana nggak ngenali? Oh ya Allah. Oh ya Allah. Oke. Itu kumaha tuh Bunda? Baik. Sekarang kita lanjut ke Bu Fahrina. Silakan dilihat di layar apakah ada Zaza di situ atau enggak. Kita lanjut ke Bu Fahrina Emil, yaitu Mbak Nonong. Sebelumnya, adakah yang ingin menjadi penguji? Karena sekali lagi, saya bagi ya, dari 30 peserta itu tidak semua saya tentukan pengujinya, seperti Mbak Endang yang akhirnya bertemu Zaza di sini. Tapi ada beberapa yang saya minta nanti mungkin on the spot gitu, ada yang mau beri pertanyaan. Tapi sekiranya nggak ada, nanti saya harus tunjuk peserta yang ada di sini. Oke? Siapa? Oh iya. Mbak Nonong, apakah Bu Emi hadir? Jadi hadir apa enggak? Hadir, kayaknya tadi ada namanya. Oh, tadi kata ada namanya. Bu Emi. Tapi ada videonya, teacher. Oh, iya. Ternyata tadi kami minta Bu Emi untuk menguji Mbak Nonong, tetapi nggak respon. Jadi mungkin saya minta ke ada Bu Dewi dokter ya, Uni Dewi ada di sini. Saya minta tolong. Uni Dewi Anggraini. Ya. Silakan. Sebentar ya, teacher. Oke. Ya. Oke. Memang kalau ini ada yang model langsung mendadak. Aduh, maaf. Oke. Assalamualaikum, Teacher Lela dan Cikgu Nono. Ya, waalaikumsalam. Malah bertemu di sini ya, Cikgu. Iya.
Iya, Bismillah, saya ingin membuka soal nomor 3. Wa fi Musa iz arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Jelaskan makna dan kandungan dari ayat tersebut serta sebutkan surat dan nomor ayatnya. Ini ada di surat Az-Zariyat ayat 38, bahwa kami utus itu Musa kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Baik, mari kita lihat jawabannya. Mbak Admin belum keluar ya jawabannya. Oke, betul ya? Ya, Masya Allah, barakallah. Oke, baik, bisa lanjut, Uni, masih ada waktu. Baik, minta tolong dibukakan soal nomor 2. Sebagai azab dari kaum Nabi Lut adalah Allah mengirim pada mereka angin berbatu. Surat dan ayat berapa yang menjelaskan hal ini? Ini ada di surat Al-Qamar ayat 34. Oke. Bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut najainahum bisahar. Oke, silakan dicek. Ya, betul ya, Bu Dewi? Iya, Masya Allah, barakallah. Masih 1 menit lagi. Ya, masih 1 ada, menit. oke. Baik, minta tolong dibukakan soal nomor 1. Cara Allah mendatangkan azab banjir bagi kaum Nabi Nuh adalah dengan membuka pintu langit dengan air tercurah. Surat dan ayat berapa yang menjelaskan hal ini? Mohon dibacakan. Ini ada di surat Al-Qamar ayat 11. Fafatahna abwabas samaa'i bima'im munhamir. Mari kita cek. Iya. Betul ya, Bu Dewi? Iya, benar, teacher. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik. Wa iyyaki, barakallah.